Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nama saya Agung Purwonugroho, dan saya 21220004, jurusan Teknik Sipil semester 1 atau ganjil. Proposal adalah dokumen berisi rancangan yang dibuat untuk mengusulkan suatu kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut dapat berupa bisnis, pengajuan dana, kegiatan, proyek, maupun penelitian. Dilansir dari University of Birmingham, proposal penelitian adalah ringkasan singkat dan koheren dari penelitian yang diusulkan. Sedangkan proposal penelitian berisikan masalah utama tentang suatu penelitian juga langkah-langkah dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam proses pembuatan proposal penelitian, ada berbagai hal yang harus diperhatikan, antara lain membangun konteks teks proposal. Teks seperti apakah proposal itu? Jadi dapat diartikan bahwa teks proposal itu sebuah teks yang berisi sebuah rencana atau tujuan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Atau bisa juga dibilang sebagai alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Teks proposal ini juga memiliki beberapa nama lain yang sering disebut seperti ide, proyek, proposisi, rencana, tawaran, atau usulan. Proposal juga terbagi dari beberapa jenis antara lain. Yang pertama proposal penelitian, kemudian proposal kegiatan, proposal bisnis, dan proposal proyek. Dalam hal ini, kita akan lebih banyak mempelajari tentang proposal penelitian dan proposal kegiatan. Dan proposal ini juga memiliki pengertian yang berbeda. Misalnya proposal penelitian adalah proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, riset, pengembangan, dan lainnya. Proposal ini diajukan sebagai kegiatan penelitian. Sedangkan proposal kegiatan yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan baik individu maupun kelompok. Contohnya pentas seni dan pameran. Dari kedua jenis proposal tersebut juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat jelas, antara lain proposal kegiatan berupa pengajuan untuk menyelenggarakan kegiatan, sedangkan proposal penelitian merupakan pengajuan untuk melakukan suatu penelitian. Proposal penelitian memuat metode penelitian, sedangkan proposal kegiatan tidak memuat bagian tersebut. Proposal kegiatan memiliki rincian pembiayaan, sedangkan proposal penelitian tidak. Proposal kegiatan menggunakan landasan teoritis, sementara itu proposal penelitian menggunakan landasan teoritis dan hipotesa. Dalam pembuatan proposal juga memiliki suatu alasan yang jelas, seperti tujuan proposal dibuat untuk menjelaskan rencana atau tujuan untuk kegiatan secara jelas dan detail. Selain itu, dalam proposal biasanya juga terdapat rincian mengenai dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Pemahaman tentang pembuatan proposal tentu sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang bergelut, khususnya di dunia pendidikan dan dunia kerja. Proposal ini juga salah satu yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa karena termasuk syarat bagi mahasiswa untuk menyelesaikan S2-nya. Kenapa? Karena setiap mahasiswa tingkat sarjana S2 pasti melakukan yang namanya skripsi, dan dalam runtutan penulisan skripsi tersebut terdapat salah satu bagian sangat penting, ialah seminar proposal skripsi. Seminar proposal atau sempro skripsi dilakukan mahasiswa yang bersangkutan telah siap untuk seminar proposal, baik secara teknis maupun non-teknis.
Itulah kenapa kita sebagai mahasiswa sangat penting untuk mengetahui secara cara pembuatan suatu proposal apapun. Adapun beberapa contoh penelitian yang harus diawali dengan proposal, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Dan ketiga contoh tersebut merupakan tugas akhir yang juga sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu gelar. Bahkan di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa diwajibkan untuk menulis proposal skripsi, tesis, atau disertasi. Sebelum mereka bisa menulis tugas akhir, jika proposal tersebut dianggap memenuhi kualifikasi oleh penguji akademik, maka mahasiswa dapat melanjutkan penulisan tugas terakhir. Dan ada juga beberapa contoh kegiatan yang harus diawali dengan proposal, yaitu pertama peringatan Hari Besar Keagamaan, yang kedua konser musik, yang ketiga pentas seni, yang keempat perlombaan, dan yang kelima perayaan kemerdekaan. Bagian B, menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Hal penting yang hendaknya Anda perhatikan dalam mendesain proposal sebagai proposal. Genre makro adalah bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, proposal hendaknya disusun dengan struktur teks yang tepat, yang tahapan-tahapan di dalamnya direalisasikan dengan genre mikro yang tepat pula. Sebelum kita masuk untuk proses pembuatan sebuah proposal penelitian dan proposal kegiatan, sebaiknya kita mesti menelusuri hal tersebut. Yang satu, menelusuri model teks proposal penelitian. Dalam menelusuri suatu teks proposal, kita diharuskan untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Dan proposal penelitian juga memiliki sebuah struktur antara lain halaman judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, kerangka penulisan laporan, dan daftar pustaka. Seperti contoh yang dapat kita ambil dari sebuah proposal penelitian yang sudah ada tentang peranan ketersediaan enceng gondok, Eichhornia crassipes, pada bagian air dalam menurunkan beberapa parameter pencemaran Sungai Citarum atau Waduk Siguling. Dari proposal ini, kita juga menentukan struktur yang terdapat di dalamnya, antara lain terdiri dari halaman judul. Yang kedua, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Kemudian yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang keempat, metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi studi, sumber data penelitian, dan alur penelitian. Kemudian yang kelima, daftar pustaka. Dalam hal ini, kita juga harus mengetahui bahwa dalam penyelesaian sebuah proposal itu harus memiliki landasan teori dan juga metodologi penelitian. Karena landasan teori secara umum dapat diartikan sebagai pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori secara isi memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Sedangkan metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapatkan ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru.
Atau secara etimologi, metodologi penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya mengungkapkan cara, metode, atau trik. Karena konteksnya adalah melakukan penelitian, maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Itulah hal yang mengakibatkan dalam proses pembuatan proposal penelitian tidak boleh lepas dari kedua hal tersebut. Selain itu, proposal penelitian juga harus menggunakan bahasa atau kata-kata yang baku, agar dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca proposal tersebut. Itu juga sebagai penjelas dalam isi dari sebuah proposal penelitian.